Baik, terima kasih Mas Troni. Seperti hanya dalam surat Al-Mudatsir nih rekan-rekan sekalian. Ya ayuhal mudatsir, wahai orang-orang yang sedang berselimut, wahai orang-orang yang sedang dalam belenggu jiwa, wahai orang-orang yang sedang larut dalam sedihnya, larut dalam takutnya, larut dalam marahnya, larut dalam kecewanya, dan larut dalam kurang percaya dirinya. Kum Pak Andir. Ya ayuhal mudatsir, kum Pak Andir. Bangkit dan mawas dirilah. Bangkit berarti kan punyai kita semangat gitu loh rekan-rekan sekalian. Wali rabbika fakabir. Dengan ilmu dari pembimbing kalian itu, berarti kan dari Allah Subhanahu wa taala, fakabir, maka agungkanlah, berarti kan ilmunya itu. Kebayang rekan-rekan sekalian, dalam mengagungkan ilmu dari Sang Maha Pencipta kita mutlak dan absolut harus melakukannya. Seperti hanya dengan momen di bulan suci Ramadan ini, rekan-rekan sekalian, kenapa ada program 90 orang selama bulan Ramadan. Kebayang rekan-rekan sekalian, ya, angka 90 itu disebut juga angka bilangan hoki gitu kan. Angka bilangan yang keberuntungan, walaupun semua bilangan keberuntungan ya. Jadi di dalam 90 itu rekan-rekan sekalian disebut juga sudut 90. Jadi sudut 90 itu disebut juga sudut tegak lurus atau sudut malaikat. Bisa dipahami ya. Jadi bilangan 90 itu disebut juga bilangan tegak lurus atau bagaimana malaikat itu berdimensi total terhadap manusia. Dan perlu dipahami di dalam 90 rekan-rekan sekalian ada angka 9 dan ada angka 0. Angka 9 itu sama dengan angka akhir. Jadi berakhirnya kesedihan, berarti kan berakhirnya juga kekecewaan, berakhirnya juga ketakutan dan kemarahan. Dan rekan-rekan sekalian, ada angka 0. 0 itu disebut juga angka stabil atau angka seimbang. Berarti rekan-rekan sekalian disebut 90 itu adalah mungkas kasedih, muka kabunga. Makanya rekan-rekan sekalian yang harus kita lakukan bagaimana kita wali rabbika fakabir, mengagungkan ilmu Allah nih, mengagungkan ilmu Allah pada diri kita itu dengan cara bagaimana kita mengamalkan ilmu JM ini, ilmu raksaja saat ini kepada 90 orang ya, 90 orang selama bulan Ramadan. Mengamalkannya, apakah Anda memberitahukan konsep ilmu ini atau mengamalkan ilmu ini, aplikasi ilmu ini pada 90 orang yang berbeda. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, siapa yang mau mengikuti silahkan. Nah, disitulah akan ada keajaiban. Ingat rekan-rekan sekalian, setiap momentum sekarang bukan harus tawar-tawar lagi. Kalau dulu hidup itu harus bisa memilih. Sekarang hidup itu tidak bisa memilih. Yang harus kita lakukan adalah kita mengambil keputusan, rekan-rekan sekalian. Sehingga ketika kita sudah mengambil keputusan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus adaptasi. Adaptasinya bagaimana? Adaptasinya adalah terdepan di dalam situasi, terdepan di dalam momentum. Itulah diri kita yang sesungguhnya, rekan-rekan sekalian. Mungkin di dalam hati Anda itu rekan-rekan sekalian berkata, duh beratnya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Ada juga orang lain, duh banyak aturannya di GM. Bisa dipahami nih rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau orang lain menyebutkan tidak bisa, itu biasa. Kalau ini sekarang momentum 90 pasien, 90 PJS, 90 orang di bulan Ramadan. Kalau orang menyebutkan tidak bisa, itu biasa. Tapi kebayang rekan-rekan sekalian, jika diri Anda sendiri, diri kita sendiri yang menyebutkan tidak bisa, itu sama dengan kita itu sudah binasa.
Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau orang lain menyebutkan kita tidak bisa, itu biasa rekan-rekan sekalian. Beribu orang ngomong pada kita, kita itu tidak bisa, kita tidak mampu, itu biasa. Tapi hati-hati rekan-rekan sekalian. Kalau diri kita yang menyebutkan tidak bisa, kita tidak mampu, maka sama dengan kita sudah tahu bahwa kita akan binasa. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi sekali lagi bagaimana Anda mempunyai jati diri ataupun persona branding seseorang yang berhasil. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita belajar menguatkan dengan cara edifikasi seperti halnya nafas. Ya, jadi kita mengedifikasi diri, mengedifikasi orang lain mengedifikasi kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang paling jelas adalah bagaimana kita memberikan kesan yang positif bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Apalagi berarti kita memberikan kesan yang positif ya pada profesi kita, kepada rekan kita, kepada diri kita, kepada ilmu kita. Itu jalan yang terbaik untuk menjadi orang yang istimewa. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, edifikasi ini adalah jurus jitu membangun pondasi keberhasilan setiap orang. Jadi edifikasi ini sangat penting dan sangat mendesak bagi diri kita. Sekali lagi, kenapa perlu edifikasi? Supaya Anda tidak mempunyai penghasilan pasti. Karena penghasilan pasti itu pasti sedikit. Jadi saya menganjurkan kepada rekan-rekan sekalian supaya rekan-rekan sekalian tetap berpenghasilan. Anda dalam tidur, Anda dalam berjalan, Anda dalam berdiri, Anda dalam duduk, tetap berpenghasilan. Itulah GM Community, itulah GM Terapi yang akan menjadi jembatan kita menjadi hal yang demikian. Mungkin itu Mas Roni yang bisa saya sharingkan kepada rekan-rekan sekalian ya mengenai niti harti nungajadi atau bagaimana kita saling belajar, saling menguatkan. Mungkin itu ya rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga rekan-rekan sekalian selalu diberi kesehatan, semoga rekan-rekan sekalian selalu diberkahkan, dan semoga rekan-rekan sekalian selalu dikuatkan dan dimampukan di dalam mencapai impian dan cita-citanya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.